Halo gengs, selamat datang kembali di Another World. Pada kesempatan ini, kita akan merangkum 5 hewan yang membawa keajaiban dan keunikan di dalamnya. Versi Another World. Ayo kita mulai. Okapi. Okapi adalah hewan endemik yang hanya ditemui di hutan Kongo di Republik Demokratik Kongo. Mereka merupakan hewan terkait dengan giraf meskipun memiliki penampilan yang lebih mirip dengan zebra. Okapi memiliki tubuh yang menyerupai zebra dengan belang hitam dan putih di bagian kaki dan bokongnya. Namun, mereka memiliki leher yang panjang seperti jerapah. Okapi adalah herbivora yang mengkonsumsi daun, buah, dan cabang pohon di hutan hujan Kongo. Mereka seringkali bergerak sendirian atau dalam pasangan kecil untuk mencari makan. Okapi cenderung hidup sendirian atau dalam kelompok kecil yang terdiri dari induk dan anaknya. Mereka biasanya terlihat berkeliaran sendirian di dalam hutan. Okapi aktif pada malam hari dan senja, dengan kegiatan mencari makan yang meningkat saat malam tiba. Mereka beristirahat di tempat yang aman di dalam hutan selama siang hari. Meskipun tidak sepenuhnya terancam punah, populasi okapi terus menurun karena kehilangan habitat akibat deforestasi, perburuan ilegal, dan gangguan manusia lainnya. Perlindungan habitat alaminya menjadi kunci untuk memastikan kelangsungan hidup okapi di masa depan. Burung kakapo. Kakapo adalah burung terbesar di Selandia yang tidak bisa terbang. Mereka lebih mirip dengan burung darat daripada burung terbang, dengan tubuh besar dan bulu berwarna hijau yang tebal. Burung ini adalah burung nokturnal, yang berarti mereka aktif pada malam hari. Ini adalah adaptasi yang membantu mereka menghindari pemangsa seperti burung pemangsa yang aktif pada siang hari. Kakapo adalah hewan yang soliter dan cenderung menghindari interaksi dengan manusia maupun hewan lainnya. Mereka seringkali ditemukan menjelajahi hutan-hutan Selandia Baru sendirian. Kakapo dikenal karena suara khasnya yang berbeda dari burung lain. Mereka mengeluarkan suara berat dan terdengar seperti drum atau gong. Kakapo adalah salah satu burung yang paling terancam punah di dunia. Faktor-faktor seperti perburuan oleh mamalia invasif seperti rubah dan kucing, serta kerusakan habitat telah menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah populasi mereka. Untuk menyelamatkan kakapo dari kepunahan, pemerintah Selandia Baru telah meluncurkan program pelestarian yang ambisius. Program ini melibatkan upaya seperti pengangkatan kakapo dari habitat alaminya, perlindungan dari pemangsa, dan program pembiakan di pulau-pulau bebas predator. Platypus. Platypus adalah salah satu dari sedikit mamalia yang bertelur dan satu-satunya mamalia yang berbisa. Mereka memiliki kelenjar berbisa di paha yang hanya dimiliki oleh jantannya, yang digunakan selama musim kawin untuk melindungi diri dari saingan. Platypus memiliki penampilan yang unik dengan paruh mirip bebek, tubuh berbulu seperti tupai, dan kaki berselaput seperti bebek. Mereka juga memiliki ekor yang mirip dengan hewan reptil. Platypus adalah hewan semi-akuatik yang menghabiskan sebagai besar waktunya di air. Mereka dapat menyelam hingga beberapa menit untuk mencari makan, tetapi juga membutuhkan udara untuk bernafas. Meskipun platypus memiliki paruh yang mirip bebek, mereka adalah pemakan karnivora yang mencari makanan di dasar sungai dan danau. Mereka memakan serangga air, larva, dan krustasea. Platypus memiliki alat khusus yang disebut sensor elektro di paruhnya yang digunakan untuk mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan oleh tubuh mangsa mereka di dalam air.
Hal ini membantu mereka menemukan makanan bahkan dalam kondisi cahaya yang rendah atau air yang keruh. Meskipun platypus dulu sangat umum di Australia, sekarang ini mereka terancam oleh faktor-faktor seperti kehilangan habitat, populasi air, dan perangkap yang ditinggalkan manusia. Mereka saat ini diklasifikasikan sebagai hampir terancam punah. Aksolot. Aksolot memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Mereka dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang, seperti kaki, ekor, bahkan bagian dari otak dan jantung. Aksolot adalah hewan neotonik, yang berarti mereka mempertahankan ciri-ciri larva bahkan setelah mencapai kedewasaan seksual. Ini berarti mereka tetap memiliki insan internal dan tidak berkembang menjadi salamander darat dewasa. Aksolot berasal dari danau Xochimilco di Meksiko yang merupakan habitat air tawar yang kaya akan vegetasi. Mereka ditemukan secara alami di sana dan menjadi simbol penting dalam mitologi dan budaya Aztec. Aksolot adalah pemakan daging yang aktif, memakan berbagai jenis serangga, cacing, larva, dan krustasea kecil di dalam air. Aksolot telah menjadi hewan peliharaan yang populer di kalangan pecinta hewan eksotis dan penghobi akuarium. Mereka memiliki penampilan yang unik dan membutuhkan perawatan khusus untuk memastikan kesehatan dan kenyamanan mereka. Aksolot telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir akibat kehilangan habitat alami, polusi air, dan perubahan lingkungan lainnya. Mereka saat ini diklasifikasi sebagai spesies yang terancam punah. Saola. Saola adalah spesies yang relatif baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Mereka pertama kali diidentifikasi pada tahun 1992 di Vietnam oleh para peneliti dari WWF dan pemerintah Vietnam. Saola sering disebut sebagai kambing hutan Asia karena tanduk panjangnya yang mirip dengan tanduk kambing. Namun, saola sebenarnya lebih dekat secara genetik dengan antelop dan kerbau daripada dengan kambing. Saola ditemukan di pegunungan terpencil di perbatasan antara Vietnam dan Laos. Mereka hidup di hutan hujan subtropis yang lebat dan sulit diakses. Saola adalah hewan yang sangat pemalu dan jarang terlihat oleh manusia. Mereka cenderung hidup sendirian atau dalam kelompok kecil di dalam hutan yang lebat, membuat pengamatan mereka menjadi langka. Saola saat ini dianggap sebagai salah satu spesies paling terancam punah di dunia. Ancaman terbesar bagi saola termasuk hilangnya habitat alami mereka akibat deforestasi, perburuan ilegal, dan gangguan manusia lainnya. Meskipun masih banyak yang tidak diketahui tentang saola, upaya pelestarian telah dilakukan untuk melindungi spesies ini. Ini termasuk upaya memantau dan melindungi habitat alaminya, serta kampanye untuk menghentikan perburuan ilegal. Burung kasuari. Burung kasuari adalah salah satu burung terbesar di dunia. Mereka bisa mencapai tinggi sekitar 1,5 hingga 1,8 meter dan berat bisa mencapai 30 hingga 40 kg. Meskipun memiliki sayap yang relatif besar, burung kasuari tidak bisa terbang. Namun mereka sangat gesit dan cepat saat berlari. Kasuari memiliki kepala yang menonjol dengan runcing-runcing keras yang disebut casque. Fungsi sebenarnya dari casque ini masih menjadi misteri, tetapi diperkirakan digunakan untuk suara komunikasi, perlindungan, atau sebagai alat untuk menembus jalan di hutan. Meskipun sebagian besar makanan mereka terdiri dari buah-buahan dan tumbuhan, burung kasuari juga menjadi pemangsa yang hebat. Mereka dikenal memangsa mamalia kecil, seperti reptil dan bahkan serangga. Burung kasuari memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di hutan.
tempat mereka hidup. Mereka membantu dalam menyebaran benih tumbuhan melalui kotorannya dan juga mengendalikan populasi hewan kecil di lingkungan mereka. Kasuari terutama ditemukan di wilayah hutan hujan Papua, Papua Nugini, dan sebagian kecil di Australia, bagian utara. Mereka adalah spesies endemik yang berperan penting dalam ekologi kawasan tersebut. Populasi burung kasuari terancam oleh perburuan ilegal dan hilangnya habitat akibat aktivitas manusia, seperti penebangan hutan dan perubahan iklim. Burung kasuari menggunakan berbagai suara termasuk gerinting, dengkingan, dan bentakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Kehidupan di hutan hujan Kongo hingga Vietnam memberikan kita pandangan yang menakjubkan tentang keragaman alam yang luar biasa. Semoga kita bisa menjaga keberadaan hewan-hewan luar biasa ini untuk generasi mendatang. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.